Malam itu, dinginnya terasa lebih menusuk dari biasanya. Aku, Budi, baru saja selesai mengantarkan jenazah terakhir untuk hari itu. Pekerjaanku sebagai sopir ambulans seringkali membawaku berhadapan dengan duka. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Jenazah yang kuantar adalah korban kecelakaan tunggal di Jalan Tol Cipularang. Seorang wanita muda, usianya mungkin tak lebih dari 25 tahun. Saat aku hendak pulang, telepon dari rumah sakit berdering lagi. Ada satu tugas mendadak, mengantar barang-barang pribadi milik almarhumah tadi ke rumah keluarganya di sebuah desa terpencil di kaki gunung. Awalnya aku ragu, ini sudah lewat tengah malam. Tapi rasa iba membuatku tak bisa menolak. Aku pun berangkat, hanya berbekal alamat dan sebuah kotak kardus berisi barang-barang peninggalan. Perjalanan terasa aneh sejak awal. Radio mobilku yang biasanya lancar jaya, kini hanya mengeluarkan suara kresek-kresek aneh. GPS di ponselku juga mati total. Aku terpaksa mengandalkan ingatan dan petunjuk jalan yang sudah usang. Semakin jauh aku masuk ke pedalaman, jalanan semakin sempit dan gelap, diapit oleh pepohonan rindang yang seolah menelanku hidup-hidup. Di tengah keheningan, aku mulai mendengar suara tangisan lirih dari kursi belakang. Sangat pelan, hampir seperti desau angin. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya perasaanku saja karena kelelahan. Tapi suara itu semakin jelas. Tangisan seorang wanita. Jantungku mulai berdebar kencang. Aku melirik ke spion tengah. Kosong. Hanya ada kotak kardus itu di kursi belakang. Aku menambah kecepatan mobil, berharap bisa segera sampai ke tujuan dan mengakhiri semua ini. Tapi jalan di depanku seakan tak ada habisnya. Tiba-tiba, dari spion tengah lagi, aku melihat sesosok bayangan putih duduk di kursi belakang. Aku mengerem mendadak. Mobilku sampai tergelincir sedikit. Aku menoleh ke belakang dengan panik. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kotak kardus itu. Keringat dinginku mulai bercucuran. Aku melanjutkan perjalanan dengan perasaan campur aduk antara takut dan bingung. Suara tangisan itu kini terdengar tepat di samping telingaku. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk di leherku. Aku tidak berani menoleh. Aku hanya fokus pada jalanan di depan, sambil terus berdoa dalam hati. Aroma melati yang sangat kuat tiba-tiba memenuhi seisi mobil, membuatku mual. Tiba-tiba, sebuah boneka kecil jatuh dari dalam kotak kardus di belakang, seolah ada yang mendorongnya. Boneka beruang usang. Saat aku melirik spion, aku bersumpah melihat tangan pucat dengan kuku panjang mengambil boneka itu dan meletakkannya kembali ke dalam kotak. Aku berteriak sajadi-jadinia, menginjak pedal gas sedalam-dalamnya. Aku tidak peduli lagi dengan jalanan yang berkelok. Mataku terpaku pada spion. Sosok wanita itu kini terlihat jelas. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong menatapku, dan sebagian wajahnya hancur. Sama seperti deskripsi korban kecelakaan yang kuantar tadi siang. Dia membuka mulutnya, tapi bukan suara yang keluar, melainkan isak tangis yang memilukan. Dia menunjuk ke depan, ke sebuah rumah tua yang berdiri sendirian di ujung jalan. Aku sadar, itu pasti rumah tujuanku. Dengan sisa keberanian yang ada, aku menghentikan mobil tepat di depan rumah itu. Sosok di belakangku perlahan memudar, bersamaan dengan hilangnya aroma melati dan suara tangisannya. Aku terdiam sejenak, mencoba menenangkan detak jantungku yang menggila. Dengan tangan gemetar, aku mengambil kotak kardus itu dan berjalan menuju pintu rumah. Aku mengetuk pintu beberapa kali. Seorang wanita paruh baya membukakan pintu, wajahnya sembab karena tangis. Saat melihatku membawa kotak itu, tangisnya pecah seketika. Ini barang-barang anak saya, kan, Mas? Tanyanya lirih. Aku hanya bisa mengangguk. Saat aku hendak menyerahkan kotaknya, wanita itu menatapku dengan tatapan aneh. Mas, kenapa boneka kesayangan anak saya bisa ada di tangan Mas? Tanyanya. Aku terkejut. Aku melihat ke tanganku. Entah sejak kapan, boneka beruang usang itu sudah berada di genggamanku, bukan lagi di dalam kotak. Aku merasa seluruh badanku lemas. Wanita itu lalu bercerita sambil terisak. Anak saya kecelakaan waktu mau pulang ke sini.
Dia bilang mau kasih kejutan. Dia nggak pernah bisa lepas dari boneka itu sejak kecil. Mendengar itu, bulu kudukku berdiri. Jadi, arwah wanita itu mengikutiku sepanjang jalan, hanya untuk memastikan boneka kesayangannya sampai ke tangan ibunya. Aku memberikan boneka itu kepada sang ibu. Saat tangannya menyentuh boneka itu, aku merasakan embusan angin dingin di tengkukku. Diikuti bisikan lirih tepat di telinga, "Terima kasih." Aku langsung pamit dan lari terbirit-birit menuju mobilku. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Aku tancap gas meninggalkan desa itu secepat yang aku bisa. Sepanjang perjalanan pulang, mobilku terasa sunyi senyap. Tidak ada lagi suara tangisan. Tidak ada lagi aroma melati. Hanya ada aku dan keheningan malam yang mencekam. Pengalaman itu terus menghantuiku. Malam itu, aku tidak hanya mengantar barang. Aku mengantar kerinduan terakhir seorang anak kepada ibunya. Dan aku bersumpah, aku tidak akan pernah mengambil pekerjaan di luar jam kerjaku lagi. Apalagi jika harus melewati jalanan sepi di tengah malam. Itulah cerita pengalamanku yang paling mengerikan selama menjadi sopir ambulans. Percaya atau tidak, semua kembali pada kalian. Tapi satu hal yang pasti, terkadang mereka yang telah tiada masih memiliki urusan yang belum selesai di dunia ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, karena masih banyak cerita seram lainnya yang akan kubagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.